Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Dante selaku dosen pengampu kimia organik fisik dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sintesis obat. Sebelum memasuki presentasi, perkenalan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Narus Akmal dengan NIM akhir 043, Restutina dengan NIM akhir 076, dan saya Fauzan Hakim dengan NIM akhir 079. Yang akan kami bahas pertama yaitu mengenai definisi dari antibakteri, antimikroba, antiseptik, dan juga antibiotik. Nah, apa sih perbedaan dari keempat ini? Yang pertama ada antibakteri. Antibakteri adalah zat atau obat yang bertujuan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan dari bakteri. Sedangkan untuk antimikroba itu sendiri yaitu zat atau obat yang bertujuan untuk menghambat atau membunuh berbagai jenis mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan juga protozoa. Kemudian ada antiseptik. Apa sih itu antiseptik? Antiseptik adalah zat atau obat yang digunakan untuk membersihkan luka atau mencegah infeksi dengan menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme pada kulit atau jaringan tubuh. Dan yang terakhir ada antibiotik, yaitu kelas obat yang dirancang khusus untuk mengatasi infeksi dari bakteri. Dengan mekanisme kerja antibiotik itu bervariasi, tetapi umumnya melibatkan gangguan terhadap metabolisme bakteri, pemblokiran sintesis dinding sel, dan juga atau menghambat replikasi DNA bakteri. Yang pertama itu sulfadiazin ya. Sulfadiazin ini berfungsi sebagai antibiotik. Nah, sulfadiazin adalah antibiotik topikal atau salep yang digunakan untuk mengobati luka bakar ataupun luka ringan dengan cara mencegah infeksi. Nah, namun sulfadiazin ini sudah tidak direkomendasikan karena tidak efektif. Nah, struktur dari sulfadiazin itu sendiri C10H9N4O2S. Nah, selanjutnya ke rangkaian sintesis sulfadiazin. Nah, sulfadiazin itu sendiri sebenarnya bisa disintesis dengan benzen, tapi di sini kita untuk mempercepat waktu, dia menggunakan asetalilin, terus dia direaksikan dengan HCl dan asetik anhidrat membentuk asetanilin. Nah, yang kedua itu pembentukan pereaksian antara asetanilin dengan klorosulfonik asid menghasilkan sebuah produk. Dan yang ketiga itu untuk mendapatkan 2 amino pirimidin. Nah, 2 senyawa ini nantinya akan direaksikan untuk mendapatkan sulfadiazin. Nah, untuk sintesis sulfadiazinnya sendiri kan tadi menggunakan 2 starting material ini yang nantinya akan dihidrolisis dengan sodium hydroxide dan akhirnya menghasilkan produk berupa sulfadiazin. Nah, lanjut ke sintesis sulfadiazin. Ya, setelah mendapatkan 4 asetomidobenzen 1 sulfonyl klorida dan pirimidin 2 amin, di sini terjadi reaksi substitusi SN2 karena di sini terjadinya penyerangan nukleofilik kuat dengan RNA. Penyerangan nukleofilik kuat RNA ke gugus sulfur yang nantinya dia akan menjadi Cl menjadi gugus pergi yang baik dan menghasilkan hidrogen klorid dengan produk ini. Itu merupakan nukleofil baik dan basa lemah. Nah, basa lemah bisa beraksi sebagai nukleofil kuat karena mereka mempunyai elektron densitas di PEB mereka. Nah, ini diagram energi karena SN2 berarti di sini ada starting material, transition state, dan produk. Untuk sebelah kanan ini menjelaskan antara nucleophilic dan R-nya itu dari substrat dan LG-nya itu living group. Nah,
pada sintesis bagian 2 ini juga merupakan reaksi SN2 karena NaOH merupakan nukleofil kuat dan basa kuat. Jadi reaksinya ini sendiri, jadi NaOH, si OH-nya itu menyerang ke sini dan terjadi masa transisi yang dimana nantinya leaving groupnya itu dari NH. Nah, setelah NH putus akan terjadi reaksi hidrolisis dari air. Nah, nantinya N akan mengikat satu atom hidrogen H dari air dan terbentuk sulfadiazin dengan produk samping asetik asid dan NaOH. Nah, karena sama-sama SN2 maka diagram energinya hampir sama dengan pertama starting material di sini dan transition state dan produk. Yang kedua yaitu antimikroba, contohnya sulfonamida. Sulfonamida itu merupakan kelompok obat sintesis yang mengandung gugus fungsi sulfonamida. Sulfonamida merupakan obat antimikroba, bukan antibiotik, karena bersifat sintesis. Sulfonamida itu termasuk salah satu agen antimikroba tertua yang disintesis dan masih digunakan secara luas karena biaya yang rendah dan toksisitasnya yang rendah. Namun aktivitasnya sangat baik terhadap infeksi bakteri. Penerapan sulfonamida ini telah diperluas menjadi agen anti kanker, agen anti glaukoma, agen anti konvulsan. Dan ini adalah struktur dari sulfonamida. Ini adalah mekanisme sintesis dari sulfonamida. Di sini itu merupakan reaksi SN2 karena NH3 terdeprotonasi menjadi NH2 min yang kemudian menyerang ikatan C dan ikatan Cl putus digantikan menjadi NH2. NH2 merupakan nukleofil kuat sehingga reaksinya SN2 dan jadilah produk yaitu sulfonamida. Yang ketiga itu antiseptik, ya, contohnya isopropanol. Isopropanol atau populer dengan nama isopropil alkohol dengan rumus molekul C3H8O atau C3H7OH itu adalah jenis alkohol sekunder yang paling sederhana yang digunakan dalam pembuatan produk disinfektan seperti hand sanitizer. Isopropanol merupakan senyawa tak berwarna, mudah terbakar dan berbau menyengat. Selain sebagai antiseptik, isopropanol juga digunakan untuk membersihkan luka dan membersihkan alat-alat medis. Ini adalah struktur dari isopropanol. Kemudian ini adalah mekanisme sintesis dari isopropanol. Ini dengan awalnya menggunakan propana yang direaksikan dengan HCl, kemudian menjadi seperti ini yang direaksikan dengan KOH, kemudian OH menyerang ke C dan ikatan Cl putus, kemudian dari OH itu bersifat nukleofilik sehingga reaksi tersebut merupakan SN2 dan jadilah produk isopropanol. Kemudian kami akan membahas mengenai antibakteri yang salah satunya itu adalah sulfametazin, yang mana sulfametazin itu sendiri adalah obat sulfonamide yang telah digunakan untuk mengobati penyakit bakteri pada manusia dan kedokteran hewan serta untuk meningkatkan pertumbuhan pada sapi, domba, babi, dan unggas. Kemudian tidak ada data yang tersedia mengenai efek genetik dan efek terkait sulfametazin pada manusia. Senyawa ini tidak menyebabkan kelainan kromosom pada sel subtikum tikus yang diobati secara in vivo atau pada sel hamster Cina. Hal ini menginduksi pertukaran kromatik saudara dalam sel hamster Cina dengan tidak adanya, tetapi tidak dengan adanya sistem metabolisme eksogen dalam satu percobaan. Kemudian itu tidak menyebabkan kerusakan DNA atau mutasi pada sel mamalia secara in vitro atau pada bakteri. Sulfametazin ini dianggap tidak bersifat genotoksik secara in vitro ataupun in vivo. Untuk strukturnya itu seperti ini.
reaksi dalam piridin kering atau dalam aseton dan piridin diikuti dengan hidrolisis basa dari 2N4-asetilsulfonalimido 4,6 dimetilpirimidin. Garam yang dihasilkan dinetralkan dengan SO2. Kemudian 2 amino 4,6 dimetilpirimidin itu dibuat dengan menggabungkan asetilasetan dengan guanidin karbonat dalam toluena. Ini juga dapat dibuat dengan kondensasi jumlah molar sulfanyl guanidin dan asetilaseton secara langsung. Dan dapat diendapkan dengan adanya air dalam bentuk kristal kuning yang sangat pucat. Kemudian untuk mekanisme reaksinya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pertama itu mereaksikan 2 amino 4,6 dimetilpirimidin dengan 4 asetil amino benzen sulfonyl chloride. Nah, di sini N menyerang kepada S, kemudian S itu melepaskan Cl yang ini. Kemudian dihasilkan seperti ini, yang mana S ini kan kemudian kekurangan Cl-nya tadi kan dilepas, kemudian di sini S-nya bermuatan negatif, terus ini berikatan dengan N kemudian melepaskan H. Reaksi ini adalah reaksi substitusi karena di sini yang awalnya itu H kemudian digantikan oleh ini, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan di sini pemutusan rangkap 2O menjadi ikatan tunggal, yang mana di sini adalah reaksi adisi dengan menggunakan H3O+. Kemudian selanjutnya di sini tadi masih tersisa OH-. Nah, N di sini karena dia nukleofilik menyerang ke H yang merupakan elektrofilik. Kemudian dihasilkan seperti ini. Ini adalah sulfametazin dengan nama IUPAC-nya yaitu 4 amino N 4,6 dimetilpirimidin benzen sulfonamide, yang mana reaksi ini adalah reaksi SN2. Untuk diagram energinya, karena ini termasuk reaksi SN2, makanya di sini untuk diagramnya seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk